Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali kita di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan dan buku paket PPKN kalian. Langsung saja kita masuk ke pematerian hari ini. Untuk pematerian hari ini, kita masih membahas terkait pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sebelum kita masuk lebih jauh terkait materi yang akan dijelaskan hari ini, kita review terlebih dahulu materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu terkait makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kalian ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdiri dari 4 alinea, yang masing-masing alineanya memiliki makna. Yang pertama itu ada alinea pertama. Alinea pertama ini memiliki makna terkait pengakuan kemerdekaan sebagai hak kodrati segala bangsa. Artinya, kemerdekaan ini bersifat universal. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dalam rangka mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian untuk alinea ketiga sendiri ini berkaitan dengan dorongan spiritual. Artinya kemerdekaan yang didapat oleh bangsa Indonesia ini bukan semata hasil perjuangan dari rakyat Indonesia sendiri, tetapi ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian alinea keempat ini memuat terkait tujuan negara, kemudian ada tentang ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar, bentuk dan norma negara. Dalam hal ini, negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem kedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, setelah tadi kalian mereview terkait makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk bahasan di hari ini kita bahas terkait pokok pikiran pertama, kemudian ada pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, dan pokok pikiran keempat terkait pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun referensi kalian untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kalian, yang pertama itu ada buku paket PPKN tentunya kelas 9 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita langsung saja ke materi kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pikiran pertama terlebih dahulu. Untuk pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjelaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
tentu berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memegang konsep sebagai negara persatuan dengan menjunjung tinggi kepentingan negara atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Artinya, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan negara atau kepentingan umum itu harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi atau kepentingan diri kita sendiri maupun kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan sila pada Pancasila, pokok pikiran pertama ini berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu juga bisa kalian lihat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana yang pertama ada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian ada di pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pasal yang lainnya. Nanti kalian bisa lihat ya di Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal yang berkaitan dengan pokok pikiran persatuan. Kemudian kita lanjut ke pokok pikiran yang kedua. Nah, untuk pokok pikiran kedua ini lebih kepada memuat cita-cita luhur bangsa, di mana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika dikaitkan dengan sila pada Pancasila, di sini sudah jelas ya, ada kata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya jika dikaitkan dengan sila Pancasila berarti dia termasuk ke dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga kalian bisa melihat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti dalam pasal 31 ayat 1, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian bisa kalian lihat juga di pasal 34 ayat 1, di mana fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dan pasal-pasal lainnya. Kemudian kita lanjut ke pokok pikiran yang ketiga. Nah, untuk pokok pikiran yang ketiga sendiri itu menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang berdasarkan pada permusyawaratan perwakilan. Jika dilihat dari kata-katanya, jika dikaitkan dengan sila Pancasila, tentu dia masuk ke dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini, mengapa dia dikatakan masuk ke dalam sila keempat? Karena di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Kemudian segala persoalan yang terjadi itu harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Nah, adapun penjelasan lebih lanjutnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diatur dalam pasal 1 ayat 2, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan buat Undang-Undang Dasar. Kemudian ada dalam pasal 2 ayat 1 terkait tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana dipilih melalui pemilihan umum yang tentu dalam hal ini rakyat memilih secara langsung dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Kemudian kita lanjut ke pokok pikiran yang keempat. Nah, untuk pokok pikiran keempat sendiri itu menjelaskan bahwa negara dan bangsa Indonesia ini mengakui, percaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Artinya di sini negara Indonesia ini memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama atau kepercayaan yang diyakini. Seperti yang kalian ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah merupakan negara yang beragama, artinya mengakui adanya agama. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 agama ya yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, kemudian ada Protestan, Katolik, kemudian ada Hindu, Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Kemudian dalam pokok pikiran keempat ini juga memuat terkait kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan sila pada Pancasila, berarti termasuk ke dalam sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana dalam hal ini pokok pikiran keempat menuntut atau mewajibkan penyelenggara negara untuk berbudi pekerti luhur dan berkeprimanusiaan. Untuk perwujudannya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sendiri itu dapat kalian lihat di pasal 28A sampai 28J, pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian ada di pasal 29 terkait tentang kebebasan beragama dan lain sebagainya. Nah, mungkin penjelasan dari Ibu terkait materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk lebih detailnya nanti Ibu jelaskan saat Google Meet, atau mungkin mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung di kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Pesan Ibu untuk kalian harus tetap semangat dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk jika ada hal yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan langsung atau kita diskusikan melalui grup WA-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.